Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Wahyuni dengan NIM 45220039. Saya dari kelas 2BD4 jurusan Administrasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan atau gambaran dari manajemen keuangan. Nah, pada pembahasan kali ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, konsep manajemen keuangan. Yang kedua, konsep sejarah dari manajemen keuangan. 3, tujuan manajemen keuangan. 4, tujuan perusahaan. Dan 5, sumber dana dari perusahaan. Nah, pokok bahasan pertama, konsep dasar manajemen. Dalam mengendalikan sebuah keuangan perusahaan, tentu diperlukan sebuah konsep dasar manajemen keuangan dan informasi akuntansi bisnis dalam mengalokasikan dana. Nah, serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, konsep dasar manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Nah, jadi konsep dasar manajemen keuangan ini adalah sesuatu hal yang penting untuk dipahami ketika kita memiliki kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Sebab jika perusahaan tersebut tidak memiliki konsep dasar manajemen keuangan yang baik, tentu perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Seperti yang kita ketahui bahwa uang merupakan sebuah alat penting yang harus dimiliki ketika dalam melakukan sebuah transaksi. Nah, jadi konsep dasar dari manajemen itu adalah tidak jauh dari kata uang. Nah, jadi manajemen itu adalah bagaimana finansial atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya sejarah manajemen keuangan. Nah, dimulai pada tahun 1900, perkembangan manajemen keuangan dimulai sekitar awal abad 19, sekitar tahun 1900-an. Istilah manajemen keuangan ini mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya, di mana pada awal munculnya, manajemen keuangan ini menekankan pada aspek-aspek hukum yang biasanya muncul di perusahaan. Aspek hukum tersebut misalnya tentang masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go public, dan penjualan surat-surat berharga. Nah, hal itu terutama telah terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu di sana industrialisasi di sana itu sudah berkembang dengan pesat. Nah, kemudian pada waktu perkembangan industri di Amerika sudah cukup baik dan maju, perkembangan ini memerlukan instrumen pengelolaan bisnis yang baik pula. Nah, selanjutnya pada tahun 1929 sampai 1933. Pada masa resesi ini, negara mengalami kesulitan cukup serius di mana mengakibatkan kegagalan bisnis di berbagai sektor. Nah, pada keadaan resesi tersebut, peranan dari manajemen keuangan memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah kebangkrutan dan reorganisasi. Pada masa inilah, manajemen keuangan telah bergeser perannya dari masalah pencarian dana untuk pembiayaan dalam melakukan merger, konsolidasi, dan pendirian perusahaan baru ke masalah struktur modal yang menganalisis perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Di mana hal ini berarti manajemen keuangan bukan hanya bagaimana tentang memperoleh dana, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu komposisi dana harus diperoleh agar mendapatkan modal dan biaya yang cukup minimal. Nah, mulai tahun 1940 sampai awal tahun 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara lebih luas, di mana manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien.
Nah, sejarah manajemen keuangan selanjutnya itu pada tahun 1960 sampai 1970, di mana ilmu manajemen keuangan ini mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. Di sini, manajemen keuangan memfokuskan pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut. Nah, ada dua pusat perhatian yang diutamakan. Yang pertama adalah kombinasi optimal. Kombinasi optimal dari surat-surat berharga. Kemudian yang kedua, cara-cara bagaimana investor secara individu mengambil keputusan-keputusan investasi, teori portofolio, dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. Nah, next, pada awal tahun 1966, perekonomian di dunia itu dilandasi dengan inflasi, sehingga pasar keuangannya ini melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi. Nah, mulai tahun 1970-an sampai awal abad 21, ilmu manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an, namun baru nampak nyata pada tahun 1970-an. Sekitar tahun 1950, di mana seorang ahli ekonomi bernama Joel Dean dalam bukunya Capital Budgeting itu mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan dari bidang operasional seperti manajemen modal kerja, manajemen sumber dana, dan anggaran belanja ke arah konsep teori biaya modal, kebijaksanaan struktur modal, kebijaksanaan investasi, dan penilaian perusahaan. Nah, perkembangan ilmu manajemen keuangan terus berlanjut dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi merger dan akuisisi. Nah, secara keseluruhan, ilmu manajemen keuangan telah muncul dari suatu studi yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi teoritis perusahaan dalam lingkungan yang dinamis dan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Nah, selanjutnya, apa definisi dari manajemen keuangan? Nah, berbicara tentang manajemen keuangan, menurut Saud Husnan, manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan. Dan menurut Bambang Rianto, bahwa manajemen keuangan atau financial management ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau menggalang dana. Nah, definisi manajemen keuangan secara kesimpulan atau secara inti, manajemen keuangan ialah segala aktivitas dari perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, bagaimana perusahaan menggunakan dana, dan bagaimana mengelola dana dengan tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada konsep bahasan yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Nah, adapun tujuan dari manajemen keuangan yang pertama itu memaksimalkan keuntungan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan berarti semua tindakan dan keputusan secara finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan keuntungan juga. Membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah memaksimalkan nilai shareholder. Nah, tujuan manajemen keuangan ini dianggap lebih superior dibandingkan hanya memaksimalkan keuntungan saja. Memaksimalkan nilai shareholder sama dengan meningkatkan nilai perusahaan, sama seperti tujuan pertama. Hal ini juga menjadi tugas dari seorang manajer keuangan dan pengawasan keuangan. Nilai perusahaan sendiri sama dengan total nilai pasar
ekuitas dan nilai pasar utang perusahaan. Nah, pemilik utang memiliki klaim tetap pada perusahaan, sehingga jika nilai perusahaan dimaksimalkan, maka nilai pasar ekuitas juga akan meningkat. Oleh karena itulah, memaksimalkan nilai perusahaan akan konsisten dengan memaksimalkan harga saham atau memaksimalkan kekayaan para shareholder. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah menjaga kelancaran arus kas. Tujuan manajemen ini, sebuah perusahaan harus memiliki arus kas yang sehat untuk bisa memenuhi biaya sehari-hari, seperti pembelanjaan bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar tagihan listrik, dan lain-lainnya. Nah, dengan arus kas yang sehat, maka perusahaan tentunya dapat bertahan lebih lama dan mampu menghadapi krisis dengan baik. Nah, dengan demikian, kesempatan perusahaan untuk meraih kesuksesan juga lebih besar. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan. Tujuan manajemen yang berikutnya ini, bisnis adalah dunia yang sangat dinamis dan kompetitif. Oleh karena itu, lebih dari apapun, sebuah perusahaan harus mampu bertahan, terutama dalam kondisi yang tidak stabil seperti terjadi krisis secara global maupun regional yang mengganggu kestabilan sistem ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah mengumpulkan dana cadangan. Kondisi keuangan bisa dikatakan stabil apabila mereka memiliki dana cadangan. Itulah mengapa mengumpulkan dana cadangan harus menjadi salah satu tujuan dari manajemen keuangan. Nah, perusahaan tidak seharusnya membagikan semua keuntungan yang mereka peroleh kepada para pemegang saham hingga habis. Namun, harus mengambil sebagian dari keuntungan tersebut untuk sebagai cadangan. Di masa depan, dana cadangan bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan melakukan ekspansi misalnya. Nah, selanjutnya fungsi manajemen keuangan. Nah, fungsi manajemen keuangan yang pertama itu ada planning. Ya, planning di sini adalah proses perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah budgeting. Nah, fungsi budgeting ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu controlling. Nah, dalam manajemen keuangan perlu ada controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir adalah reporting. Terakhir adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisa rasionya. Nah, selanjutnya tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan dari perusahaan yaitu memaksimumkan laba. Perusahaan yang memaksimumkan laba adalah perusahaan yang memilih baik masukan maupun keluaran dengan tujuan untuk mencapai laba ekonomi maksimum, yaitu perusahaan menjadikan selisih antara pendapatan total dan biaya ekonomi total sebesar mungkin. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Nah, ini juga adalah hal yang penting. Manajer bisnis memaksimalkan kekayaan tersebut dengan cara meningkatkan harga saham. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Saat harga saham mengalami peningkatan, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pula kekayaan para pemegang saham. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang terakhir atau pokok bahasan yang kelima adalah sumber dana perusahaan. Nah, sumber dana perusahaan ini terbagi atas dua. Nah, dua sumber. Yang pertama adalah sumber eksternal dan sumber internal. Nah, di mana dari sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Sumber dana dari internal perusahaan adalah dana yang dibentuk dan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, seperti laba ditahan. Kemudian sumber eksternal adalah perusahaan, dana yang
berasal dari luar perusahaan. Nah, seperti hutang dan modal sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Kemudian, sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Nah, next. Jenis sumber dana jangka panjang, yaitu dari yang pertama obligasi. Nah, obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Kemudian ada saham biasa. Saham biasa ini adalah sekuritas yang memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memilih dewan direksi dan memilih kebijakan perusahaan. Bentuk kepemilikan ekuitas ini biasanya itu menghasilkan tingkat pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah saham preferen. Merupakan saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih dibandingkan dengan hak pemilik saham biasa, di mana pemegang saham referen ini akan memperoleh dividen terlebih dahulu. Jadi akan memperoleh dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, contohnya seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga dalam membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser, para manajemen berusaha semaksimal mungkin. Nah, saham preferen ini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara obligasi dan saham biasa. Nah, untuk dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Nah, itulah beberapa pemaparan konsep pembahasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, di sini ada seperti kata-kata untuk sebagai motivasi ya. Nah, jika Anda benar-benar bisa menghitung uang Anda, maka Anda bukan orang kaya. Nah, itu kata Paul Getty. Nah, dan jika Anda ingin menjadi kaya, Anda perlu menciptakan aliran pendapatan ganda. Nah, maksudnya gimana? Anda tidak bisa menjadi kaya hanya dengan mengandalkan satu aliran pendapatan saja. Ketika Anda memutuskan untuk bisa menjadi kaya, maka Anda harus membuka berbagai kesempatan dan peluang yang bisa memberikan Anda pendapatan tambahan. Nah, kita tidak pernah tahu kapan satu aliran pendapatan kita itu akan surut perlahan. Untuk mengantisipasi itu, kita perlu belajar yang namanya investasi sejak dini. Jadi kita bangun aset di usia muda agar ketika nanti sudah tua, kita tinggal menikmati asetnya kita. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.